Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Mbak, sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sehat, kita patut bersyukur ya, karena Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti pembelajaran yang akan kita lakukan bisa diserap dengan baik dan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk pemimpin doa hari ini, Ibu minta tolong kepada Poppy. Nak, minta tolong dipimpin doa ya, Nak ya. Silahkan. Iya, Ibu Nay. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Poppy sudah memimpin doa Nak ya. Nah, anak-anak sekarang ini masuk semua ya? Masuk, Bu. Ya, Masuk, Bu. coba ibu hitung. Biasanya ibu kan nih hitung ya. Kalau kalian masuk karena memang muridnya ibu sedikit, jadi ibu bisa hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lengkap ya. Berarti masuk semua. Cuman anak-anak tetap ya, kalian tetap harus ngisi absensi ya. Nah, link registernya sudah ibu kirimkan di dalam grup WA kalian, jadi silahkan kalian isi absensi dulu Nak ya. Baik, Bu. Sudah Nak? Sudah ngisi semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik, kalau gitu. Nah, ini kan pelajaran ibu sama ya, jadi pagi. Harusnya sih masih semangat ya. Tapi ibu lihat ini kayaknya Eka, kenapa Eka lemas? Belum sarapan Nak ya? Gimana Nak? Enggak, Kenapa Bu. Eka? Semangat, Bu. Semangat. Semangat ya Nak ya. Semangat, Bu. Ini Nazara, kenapa Nazara lemes? Gak galau ya Nazara ya? Enggak ya Nak ya? Enggak, Bu, lagi capek aja, Bu. Oh, lagi capek ya. Oke, tetap semangat ya. Ini biar nanti tambah semangat karena tadi temennya masih ada yang lemas. Nah, kita yel-yel dulu ya. Gimana? Bisa ya? Yel-yel seperti biasa. Yuk, tangannya yang kanan di depan. Yuk, tangannya yang kanan di depan. Oke? Sudah siap semua? Ayo Rosita, tangannya di depan. Oh, yuk kita mulai ya. Seperti biasa. SMK? Bisa. SMK Alasari? Bisa. Bisa. Jurusan Pesawat pasti bisa. Tangan dulu untuk semuanya ya. Oke, anak-anak, ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan ya, karena sekarang kan lagi musim hujan ya. Jadi imun itu cepat menurun ya. Jadi silahkan nanti kalian jaga kesehatan, jangan sampai tidak makan ya, atau jangan sampai istirahatnya berkurang ya. Tetap dijaga kesehatannya anak-anak. Oke, anak-anak bisa lihat PPT-nya Ibu? Bisa, Bu. Ya. Nah, sekarang saatnya kembali belajar bersama Bunai ya. Yuk, sekarang kita ini dulu ya. Yuk, gimana? Ini senyum dulu yuk, senyum dulu ya, senyum dulu yang lebar ya. Nah, seperti biasa di pelajarannya Bunai harus senyum. Apapun masalahnya, apapun tugasnya harus dilewati dengan senyuman ya, karena pada saat kita senyum aura positif itu masuk dalam tubuh kita. Kalau sudah ada aura positif dalam tubuh kita, maka nanti pembelajaran yang kita terima itu akan mudah diserap begitu ya Nak ya. Jadi senyum. Oke, pintar sekali ya. Nah, anak-anak, Ibu punya gambar nih ya. Nah, siapa nih kira-kira yang bisa mengetahui ilustrasi gambar yang Ibu tampilkan? Ayo, siapa? Angkat tangan. Siapa yang bisa ini?
tahu gambarnya apa? Yo. Saya Bu. Siapa? Siapa? Nazara. Oke, yuk Nazara. Silakan. Itu gambar apa Nazara? Kalau menurut saya itu gambar orang yang sedang batuk Bu. Oh, orang yang gambar ya orang yang sedang batuk. Yang satunya Orang yang sedang bermeditasi Bu. oke, orang yang bermeditasi. Yuk, benar sekali ya Nazara. Kita beri tepuk tangan anak-anak ya buat Nazara. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ada yang mau berpendapat lain anak-anak? Silahkan angkat tangannya. Ayo. Saya Ibu. Popi. Reren. Oh, ini ya Popi ya. Reren dulu nih. Ayo Reren, apa Reren? Menurut saya itu gambar orang lagi batuk sama apa ya Bu ya? Diem aja kayaknya ya. Oh, diam aja. Oke. Siapa lagi yang mau berpendapat tadi Popi? Lain Popi? Itu Bu, menurut saya yang sebelah yang pakai kerudung ya Bu itu ya, itu sedang latihan nafas Bu. Oke, itu sedang latihan nafas. Yuk kita tepuk tangan dulu ya buat Reren sama Popi karena sudah berani menjawab. Oke, terima kasih anak-anak. Nah sekarang siapa nih di kelas ini yang nggak pernah batuk? Ada nggak yang nggak pernah batuk ini? Eka, Ibu. Batuk semua Bu. pernah batuk semua ya Bu? Terus Saya Bu. Pasti deh, pasti semua ini pernah mengalami yang namanya batuk. Nah, yang mau Ibu tanyakan lagi sekarang adalah kalau kalian batuk, biasanya nih kalian ngapain? Apa yang kalian lakukan pada saat batuk? Ayo, angkat tangan. Saya Bu. Gimana Eka? Kalau saya batuk biasanya minum air hangat aja Bu. Oke, Eka minum air hangat ya kalau batuk. Betul satu-satunya dengan minum air hangat. Tepuk tangan buat Eka. Yuk, terima kasih. Nah, sekarang siapa lagi anak-anak? Silakan angkat tangan. Siapa lagi? Oke, Marisa. Marisa. Biasanya Bu kalau saya batuk itu minum obat batuk Bu. Oh, langsung minum obat batuk ya. Oke, Iya, Bu. tepuk tangan dulu buat Marisa. Sudah berani menjawab. Ya, bagus anak-anak. Kalian semua bagus. Anak-anak Ibu ini hebat-hebat. Sudah berani menjawab dengan percaya diri ya. Nah, anak-anak, sekarang ini pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang latihan nafas dalam dan batuk efektif ya. Nah, apa nanti kita kompetensi dasar yang akan kita capai nanti ini ya. Jadi pertama kita menerapkan pertolongan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Kemudian yang kedua 4.29-nya memberikan pertolongan latihan nafas dan nafas dalam dan batuk efektif. Kemudian indikator pencapaiannya ini ya anak-anak, nanti kalian bisa menentukan pengertian dari latihan nafas dalam dan batuk efektif. Kemudian kalian bisa menentukan tujuan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Kemudian nanti kalian bisa menentukan indikasi dan kontraindikasi dari pertolongan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ini ya anak-anak ya, jadi kalian nanti bisa menentukan konsep dasar dari latihan dalam dan batuk efektif dengan tepat. Kemudian kalian juga nanti bisa menganalisis kebutuhan pertolongan latihan nafas dalam dan batuk efektif pada kasus yang Ibu berikan dengan tepat. Kemudian kalian juga bisa dapat menyiapkan alat-alat batuk efektif sesuai dengan SOP-nya. Kemudian nanti yang terakhir kalian bisa melakukan pertolongan tindakan latihan nafas dalam dan batuk efektif sesuai dengan SOP yang benar dan tepat. Kemudian anak-anak hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran Blend-based learning ya. Jadi ini seperti biasa kita pernah melakukan. Jadi nanti kalian akan Ibu berikan masalah, sebuah kasus. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Setelah berdiskusi nanti kalian akan mempresentasikan. Nah, presentasinya nanti kalian silahkan buat PPT nah ya. Kemudian anak-anak untuk penilaiannya seperti biasa. Ibu menggunakan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Nanti akan ada post test setelah pembelajaran selesai. Kemudian
Yang kedua, itu penilaian sikap. Nanti akan Ibu nilai pada saat kalian diskusi dan presentasi bersama kelompok. Jadi nanti silahkan kalian Ibu harapkan semuanya aktif. Tidak hanya 1-2 orang, tapi semuanya aktif. Karena penilaian sikap ini akan Ibu nilai per individu, meskipun nanti kalian kerjanya kelompok. Begitu nak ya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilan ini nak, Ibu nanti akan nilai dari bagaimana kalian melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan SOP. Kemudian KKM pada pembelajaran hari ini itu 75 ya. Jadi kalau di bawah 75 gimana Ibu? Seperti biasa kita lakukan remedial. Begitu nak ya. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Paham, Bu. Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Rosita, paham? Rosita perhatikan nak ya. Iya, Bu. Ini lagi ini, Bu. Nah, silahkan kalian amati nak. Nih, silahkan kalian amati nak ya. Pada kasus yang Ibu berikan di PPT-nya Ibu ini, silahkan kalian perhatikan, kemudian kalian baca. Ibu kasih waktu selama 3 menit. Nanti kalau sudah kalian baca, setelah itu kalian pahami ya. Sudah? Gimana anak-anak? Sudah, Bu? Sudah, Bu. Ya, oke. Kalau sudah, pertanyaan selanjutnya adalah, kan sudah Ibu kasih kasus nih. Nah, kira-kira pada pasien tadi itu tindakan yang tepat apa? Yuk, silahkan. Acungkan tangan lagi. Siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Rina, gimana nak? Ayo. Ya, menurut saya tindakan yang tepat itu untuk pasien adalah melakukan batu efektif, Bu. Oh ya, betul sekali. Oke, kita tepuk tangan buat Rina dulu ya, karena sudah menjawab dengan benar. Nah, tadi menurut Rina adalah melakukan tindakan latihan nafas dan batu efektif. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video yang Ibu berikan ini, nak. Apakah sudah tampil anak-anak? Belum, Ibu. Di layar awal, Bu. Sebentar ya, sebentar. Tampil. Sebentar. Oke, sabar sebentar ya anak-anak ya. Orang sabar disayang Tuhan ya. Disayang pacar, Bu. Bagaimana? Sudah ada anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Bu. Diperhatikan nggak ya? Yo, Popi, diperhatikan lah ya. Jangan ngobrol yuk, Popi yuk. Iya, Bu. Nah, Nazara juga diperhatikan lah ya. Suaranya terdengar anak-anak? Dengar, Ibu. Oke. Jadi nanti begini ya nak ya, kalau ke pasien itu harus ramah ya, harus senyum ya, tidak boleh cemberut. Kalau cemberut nanti pasiennya malah kabur, tidak mau dirawat lagi ya. Ya, Bu. Yang tadi saya kontrakkan, kita akan Pakai kan saya untuk kemarin. naik sebelumnya gue udah pernah belum ya? Di dokumen Ibu simpan. Belum teknik nafas belum tahu. Oke, saya akan ajarkan ya Bu ya. Jadi nafas dalam itu yang paling penting nih Bu, poinnya yang pertama Ibu harus mengambil nafas lewat hidung ya sampai semaksimal yang ya. Nafas lewat ambil nafas, kemudian
Ya. Oke. Ayo, Atin, Eka, diperhatikan nak ya. Nanti biar pada saat praktek nilainya bisa bagus ya di atas Ya, KKM. untuk batuk nih Bu, kita perlu tahan detik. Ya, kita tahan. Ini Bu bantu ya saya untuk menghitung sebanyak 3 kali. Jadi saya ada waktunya untuk nahan nafasnya. Ya, saya mulai ya Bu ya. Saya tarik nafas. 1, 2, 3. Nah, itu ya Bu ya. Nah, kalau batuk kan itu perlu tarik nafas dalamnya sebanyak 3 kali supaya batuknya nih misalkan dari sini, terus nafas kedua ke sini, nafas ketiga keluar dari jalan nafas. 3 kali Ibu melakukan teknik nafas dalam dulu, baru bisa dibatukan. Gitu. Ya, coba ya. Ya, oke. Ibu bisa ngerti ya. Kalau udah terkumpul, Ibu bisa buang ke sini. Ya, saya paham Ibu. Oke. Ini ya. Iya. Nafas. Nah, bisa kan ya Bu ya? Bisa. Oke, jadi sekarang buang. Nah, tapi buangnya itu sambil kayak kita ngedehem apa gimana ya Bu? Mau ngeluarin sesuatu di saluran nafas kita. Ya, jadi contohnya seperti ini. Oh, jadi supaya kebantu kedorong dahaknya, gitu ya. Insya Allah kalau udah 3 kali dilakuin, dahaknya bisa. Nah, jadi begitu anak-anak ya. Nah, dari video tadi latihan nafas dalam dan batuk efektif, menurut kalian ada nggak kekurangannya dari prosedur tadi? Yuk, siapa yang tahu? Angkat tangannya lagi ya. Ya, Nazara, yuk. Apa Nazara? Kalau menurut saya Bu, perawatnya belum menggunakan APD Bu seperti masker. Kan pasien lagi batuk, jadi batuk bisa menular melalui udara Bu. Jadi perawatnya kalau tidak pakai masker bisa juga ditularkan sama perawatnya gitu Bu ya menurut saya. Oke, pintar sekali ya Nazara. Nazara ini termasuk anak yang teliti ya. Jadi Jadi APD itu penting sebagai pelindung bagi diri kita sebagai seorang perawat ataupun asisten keperawatan ya anak-anak ya. Jadi kita beri tepuk tangan dulu buat Nazara. Ya, yuk tepuk tangan. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sekali ya anak-anak dari jawaban kalian semua. Nah, sekarang ini Ibu kemarin sudah kirimkan LKPD ya tadi malam. Sudah nyampe? Sudah dibaca anak-anak? Ya Bu, sudah. Sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu mau membagi kelompok ya. Nanti kalian silakan lihat LKPD-nya. Di situ ada kasus. Kalian nanti diskusikan dari jawabannya bersama kelompok masing-masing. Jadi Ibu bagi ya kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama itu ada Reren. Mana Reren? Ren? Adik Ibu, salah iya. Hadir Ibu. Mana Maisa ya? Saya Bu. Ina dan Eka. Yuk nak, silahkan sekarang duduk bersama kelompoknya. Wah, yuk. Baik Bu. Ya Bu. Kemudian untuk kelompok 2 ada Poppy, ada Rosita, ada Nazara, dan ada Iya Bu. Ibu ngapain? Kamar mandi lah. sesuai dengan Kamar mandi. Sudah nak? Sudah Bu. Oke. Kalau sudah selesai kelompok, nanti silakan anak-anak Ibu ini mencari solusi atau mencari jawaban dari pertanyaan atau kasus yang ada di LKPD. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok. Ibu kasih waktu 30 menit. Nanti kalian silahkan cari bisa di modul ajar yang Ibu kasih atau bisa cari literatur lain di internet atau di YouTube ya. Tapi ingat anak-anak, Ibu hanya memperbolehkan HP-nya digunakan untuk mencari literatur. Jangan healing nak ya.
Jadi nanti jangan healing, nanti HP-nya malah healing ke TikTok. Ya Marisa, yang biasanya sering TikTok nih Marisa. Jangan sampai nak ya, nanti kalau sampai ketahuan sama ibu HP-nya healing ke sosmed, nanti bisa ibu ambil nak ya HP-nya. Oke nak ya, paham ya? Kalau kalau sudah paham, silakan kalian diskusikan bersama kelompok ya. Silakan nak ya, nanti juga ibu akan nilai. Jadi semua peserta, semua siswa harus berperan aktif di diskusi kelompok ini ya. Yuk silakan. Siap Bu Nay. Popi, kelompok 2 ya Popi ya. Ada kegiatan untuk mencari bahan literaturnya nak? Sementara aman Bu Nay. Bagus ya Popi, bagus kalau aman ya. Reren, mana Ren? Kelompoknya gimana Ren? Ada kesulitan nak? Aman Bu, nggak lagi diskusi Oh Bu. ya, silakan Sedikit lagi kami selesai Bu. Oh, pinter ini ya kelompoknya Reren, cepat sekali ya. Ini anaknya ibu benar-benar pinter, menurut ibu ya, pinter sekali ini. Sudah aktif sekali. Yuk dilanjut nak ya. Ayo anak-anak, sebentar lagi nak ya. Ini waktunya kurang 5 menit nak. Sudah ada yang selesai? Ren, tadi kan sudah selesai Ren. Sudah selesai Ren? Udah Bu, Satu Bu. Pinter. Gimana? Kelompok 2 sudah Bu. Oke, kelompok 2 juga sudah Bu. karena semua kelompok sudah selesai anak-anaknya ibu. Jadi sekarang kalian waktunya berpresentasi atau mempresentasikan ya. Jangan lupa nanti presentasinya sudah dibuat PPT. Ren, kelompoknya Ren. Aman Bu. Sudah dibuat kami PPT. cantik siap. Selesai Bu. Punyanya Popi sudah dibuat PPT nak. Sudah dong Bu. Benar-benar pintar ibu ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti kalian langsung presentasikan saja nak ya. Nanti ibu kasih waktu presentasinya selama 25 menit. Nanti silakan kalian atur sendiri siapa yang mau menjadi moderator, siapa yang menjadi penyaji, dan kemudian siapa yang nanti menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Ya, kelompok 1 sudah dipersiapkan? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, kelompok 2 sudah? Sudah Bu. Sudah, silakan nak Ibu serahkan untuk moderator untuk memandu diskusi kelompoknya hari ini ya. Silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Izin saya ambil alih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silahkan kepada teman kami Reren untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Rina yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan diperhatikan PowerPoint kami ya teman-teman. Iya Reren. Oke, sudah tampak teman-teman? Cantik ya presentasi kami. Sudah. Oke. Sudah. Sudah tampil. Nah, itu presentasi kami ini adalah mengenai latihan nafas dalam dan batuk efektif. Ya. Kemudian kami dari kelompok 1, saya sendiri, Florencia Hardisa Putri, kemudian Eka Maulidani, Marisa Aprilia, dan Rina Pertiwi. Nah, latihan nafas dalam itu adalah bernafas dengan perlahan dengan menggunakan diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Jadi, tujuan dari latihan nafas dalam ini adalah yang pertama untuk meningkatkan ventilasi paru, meningkatkan efisiensi batuk, memelihara pertukaran gas, kemudian meningkatkan oksigenasi darah dan membantu mengontrol nafas yang berlebihan dan mengurangi stres.
emosional. Kemudian manfaat dari latihan nafas dalam ini adalah yang pertama meningkatkan kondisi kesehatan penderita gangguan paru, menurunkan tekanan darah, meringankan gejala depresi dan kecemasan, meningkatkan stamina olahraga dan mencegah cedera, menenangkan diri secara instan dan mengatasi kesulitan tidur. Kemudian selanjutnya itu adalah mengenai batuk efektif. Batuk efektif ini merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Nah, tujuannya adalah yang pertama mengeluarkan semua dahak dari dalam paru-paru dan saluran nafas sehingga menurunkan frekuensi sesak nafas, kemudian menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal, kemudian melatih otot-otot pernafasan agar dapat melakukan fungsinya dengan baik, dan melatih klien agar terbiasa melakukan cara pernafasan dengan baik. Nah, kemudian indikasi kita melakukan batuk efektif ini adalah pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, pada pasien emfisema, pada pasien fibrosis, dan asma. Sedangkan untuk kontraindikasinya yaitu pada pasien dengan tension pneumotoraks, hemoptysis atau batuk, berdarah, dan edema paru, serta efusi pleura. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya buka sesi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya, angkat tangan terlebih dahulu, sebutkan nama dan kelompoknya. Baik, kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Saya. Oh ya, silahkan Poppy. Terima kasih, saya izin bertanya. Tadi kan untuk di kontraindikasi ada batuk berdahak, mengapa tidak boleh dilakukan batuk efektif? Bagaimana kalau seandainya kita membutuhkan seputumnya untuk pemeriksaan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya, baik Poppy, pertanyaannya akan langsung dijawab oleh anggota kelompok kami, yaitu Marisa. Silahkan Marisa. Iya, baiklah. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Poppy. Jadi begini, Poppy, pada tindakan batuk efektif kan harus batuk dengan kuat. Jadi dikhawatirkan akan memperparah batuk yang dialami oleh pasien tersebut. Terima kasih. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Ya, bagaimana Poppy? Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah, teman-teman, terima kasih. Ya, baik teman-teman, saya buka lagi satu pertanyaan. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Rina mau bertanya. Oh ya, silakan Nazara. Ini Rina, saya pernah ini mendengar etika batuk. Apakah etika batuk sama dengan batuk efektif ya Rina ya? Nanti kelompok 1. Apakah yang membedakan batuk efektif sama etika batuk? Terima kasih. Ya, terima kasih Nazara pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh anggota kelompok kami. Kami persilahkan Eka, silahkan menjawab. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Ibu Nazara tadi ya. Etika batuk dan batuk efektif berbeda ya. Kalau batuk efektif kita melakukan batuk dengan benar agar dapat mengeluarkan sekret. Namun etika batuk adalah bagaimana etika kita saat batuk. Contohnya kita saat batuk harus menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan baju. Begitu Ibu. Ya, bagaimana? Apakah sudah jelas jawaban dari kelompok kami? Sudah Rina, jelas, paham. Ya, baik teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan lagi?
Tidak ya. Kalau tidak ada, karena semua pertanyaan sudah dijawab, sekian. Saya tutup presentasi hari ini. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bu Nay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Rina sudah memandu jalannya presentasi dari kelompoknya ya. Cukup baik Rina ya, cuman kurang satu nak ya. Jadi kalau ada temennya yang menjawab, harusnya Rina memberikan apresiasi tepuk tangan ya. Jadi biar ke temennya yang bertanya atau menjawab jadi lebih bersemangat ya nak ya. Nanti bisa diperbaiki kalau sudah presentasi selanjutnya. Nah, untuk tadi yang presentasi Reren ya sudah cukup baik ya Ren ya. Kemudian yang bertanya dan menjawab itu semuanya juga sudah baik. Terima kasih ya anak-anak sudah berperan aktif. Jadi sekarang kita tepuk tangan untuk kita semua. Yuk tepuk tangan dulu ya. Nah sekarang senyum dulu dong. Ya mana senyumnya? Senyum yang lebar ya, karena kalau di jamnya Bunai harus dilewati dengan senyuman ya. Oke ya, anak-anak tadi kalian sudah mempresentasikan semua dengan baik, kemudian kelompok juga sudah berpresentasi juga sangat aktif ya. Jadi sekarang Ibu mau bertanya nih, apakah tadi dari proses kalian berdiskusi, kemudian kalian proses membuat PPT, kemudian kalian mencari bahan literatur untuk menjawab pertanyaan dari LKPD, ada nggak kesulitannya di kalian? Ada anak-anak? Apakah semuanya sudah bisa? Tidak ada kesulitan? Tidak ada Bu. Sudah paham Bu? Paham ya, oke. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti semua pembelajarannya sudah dilalui dengan baik tanpa adanya terkendala suatu apapun ya anak-anak ya. Nah sekarang anak-anak karena pembelajaran tadi kelompok sudah mempresentasikan, Ibu minta kalian menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Ya Rina bisa menyimpulkan nak? Bisa Bu. Ayo silahkan Rina, semangat sekali ya ini Rina, yuk. Iya Bu, jadi latihan nafas dalam adalah bernafas dengan perlahan dan menggunakan diafragma dengan hirup udara dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut. Dengan mulut seperti manyun gitu Bu, atau seperti meniup balon. Oh ya. Sementara batu efektif itu melakukan batuk dengan benar dan tujuannya untuk mengeluarkan dahak serta menghemat energi serta untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Rina sudah menyimpulkan. Tepuk tangan dulu anak-anak buat Rina ya. Satu lagi ya, Ibu mau dari kalian satu lagi yang menyimpulkan. Atin bisa menyimpulkan nak? Bisa Bu. Oke, yuk. Baik, Bu Nay, kalau menurut saya ya Bu, pentingnya kita dapat melakukan pertolongan latihan nafas dalam dan batu efektif itu untuk membantu pasien dalam mengeluarkan dahak atau sekret yang susah dikeluarkan. Selain itu, kita juga bisa gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi sangat penting sekali Bu menerapkan etika batuk untuk mengurangi penularan penyakit melalui udara. Seperti itu Bu Nay. Oke, baik. Terima kasih Atin sudah menyimpulkan dengan baik juga ya. Anak-anak kita beri tepuk tangan dulu buat Atin ya. Yuk, tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah berperan dengan sangat aktif ya. Maupun kelompok yang berpresentasi, kemudian kelompok yang menanya, kemudian kelompok yang menjawab pertanyaan. Semuanya Ibu rasa kalian sudah sangat aktif, sudah sangat berpartisipasi ya. Semoga nanti juga nilainya sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan hari ini ya. Karena tadi sudah Ibu lakukan penilaian ya. Penilaiannya sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang untuk penilaian pengetahuan, Ibu ada link Google Form ya, silahkan nanti kalian jawab soal yang ada di Google Form-nya. Ibu sudah kirimkan lewat grup kelasnya, silahkan nak ya. Di sana cuma ada 5 soal ya. Ibu harap semuanya
bisa menjawab sendiri ya, tidak tolah-toleh, tidak melihat temennya ya, nggak apa-apa nilainya, meskipun nilainya sedikit. Kalau memang kalian belum paham sama pembelajarannya, nanti akan ada bimbingan ya, ada bimbingan dari ibu ya, ada bimbingan kembali supaya kalian benar-benar tuntas ya, benar-benar tuntas melewati fase KD yang sekarang ini kita pelajari ya anak-anak ya. Paham ya anak ya, waktunya ibu kasih waktu 15 menit, silahkan kalian kerjakan mulai dari sekarang, yuk. Iya, Punya anak-anak, ini punya Iya, wifi, Bu. punya wifi semua, ada paketanmu semua. Bu. Ada, Bu. Ya sudah, kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada boleh nih ibu akan bersedekah hotspot ke kalian ya. Kalau nggak ada boleh nanti pakai hotspotnya ibu, tapi karena ada ya sudah alhamdulillah ya. Yuk silakan ikut anak-anak. Saya catering Bu Nay aja, Bu. Hemat, Oke, Bu, saya Bu. boleh. Mau hemat. Kalau gitu ya Popi, oke boleh Popi, nanti paketannya punya Popi, jangan-jangan ini mau dibuat cetan sama pacarnya ya Popi ya. Ya, Bu Nay. Oke, anak-anak, mana ini Rosita? Ayo Rosita, bisa masuk nak ke linknya? mengerjakan Bu. Oke, gimana soalnya anak-anak? Menurut kalian susah? Apa gampang? Gimana soalnya? Susah atau gampang? Karena sudah belajar jadi Bisa Ibu. Oh, memang deh di kelasnya ibu ini memang pinter-pinter ya. Iya Bu. Ya anak-anak, ini waktunya sudah tinggal 2 menit anak-anak. Yuk nak, yang sudah dipastikan terkirim ya. Dan itu anak-anak nanti kalau sudah kalian klik, sudah kalian kirim, itu nanti akan keluar nilainya ya nak ya. Jadi yang nanti merasa remedi boleh nanti menghadap ke ibu. Kita adakan remedi atau kita nanti adakan bimbingan di luar jam pembelajaran hari ini nak ya. Tapi usahakan remedinya juga hari ini. Jadi nanti setelah kalian istirahat boleh, atau nanti setelah pulang sekolah juga boleh menghadap ke ibu ya nak ya. Kalau yang sudah di atas KKM, nah enggak apa-apa. Kalau kalian mau sudah puas dengan nilainya, ya sudah. Tapi kalau masih ngerasa ibu saya masih kurang rasanya nilainya, begitu ya. Jadi boleh nanti kita adain pengayaan. Begitu ya nak ya, paham? Paham Bu. Paham, Bu Nay. Sudah selesai anak-anak ya. Waktunya sudah habis nak ya. Oke? Sudah dikirim semua ya? Sudah dipastikan dikirim semua? Sudah, Bu Nay. Nah, sekarang tadi sudah ngerjain tugas, sudah presentasi, sudah ngerjain post-test. Yuk, senyum lagi ya. Biar tetap beraura positif ya. Oke. Baik, terima kasih anak-anaknya Ibu, sudah sangat hebat sekali, sudah sangat berpartisipasi sekali dalam pembelajaran hari ini. Ibu mau nanya nih, menurut kalian pembelajarannya Bu Nay hari ini membosankan atau tidak? Tidak, Bu. Enggak Ibu. Menyenangkan, Bu Nay. Perlu, Bu Nay. Terima kasih ya. Kalau kalian merasa senang, Ibu juga merasa senang. Semoga kalau kalian sudah merasa senang, materinya juga bisa diserap dengan baik, nak ya. Nah, dari proses pembelajaran hari ini, ada yang belum jelas anak-anak? Nanti bisa Ibu perjelas ya, atau Ibu kuatkan kalau memang kalian masih merasa tidak jelas. Gimana? Sudah jelas Bu. Oh, sudah Sudah jelas. Ibu. Oh, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya kalau semuanya sudah jelas. Ibu harap nanti pada saat Ibu cek post-testnya itu gak ada yang remedi, karena tadi sudah merasa jelas semua ya, berarti post-testnya juga harusnya gak ada yang remedi ya, karena ngerasa paham semua gitu ya anak-anak ya. Ya, Ibu. Bu.
Cukup sekian anak-anak. Jadi nanti kita ketemu lagi di belajar bersama Bunai lagi nanti di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda, yaitu materi pemasangan buli-buli panas ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, Ibu minta tolong kepada Eka sebagai wakil ketua kelas untuk memimpin doa ya. Yuk Eka, minta tolong nak ya. Ya Bu, baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah Bu Nay? Baik, terima kasih ya Eka. Nah, anak-anak, terima kasih semuanya ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga benar-benar menyenangkan. Jadi tadi yang Ibu tanya tidak hanya pura-pura di depannya Ibu ya. Jadi memang benar-benar materi hari ini menyenangkan dan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kepada kalian ya, tutur kata maupun perilaku yang mungkin Ibu tidak sengaja melakukannya. Jadi Ibu mohon maaf, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nay. Terima kasih Bu Nay.